warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak Ahmad Syarifuddin. Kita akan melanjutkan pembelajaran yang telah kita pelajari kemarin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dan membaca selawat seperti biasa. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan keberkahan dari Allah dan ilmu yang manfaat. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman kamila walhiqna bis-salihin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa jama'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mata pelajaran pendidikan Al-Quran. Kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin tentang Quran Surah Al-Fatihah. Sebelum kita memasuki materi selanjutnya, ada baiknya kita mengulang sedikit tentang apa yang telah Bapak sampaikan pada kesempatan sebelumnya, yaitu Quran Surah Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah, dan Quran Surah Al-Fatihah juga pertama diturunkan secara lengkap, yaitu 7 ayat. Dan yang ketiga, nama lain Quran Surah Al-Fatihah adalah Ummul Kitab atau Ummul Quran, karena semua kandungan Al-Quran semuanya terdapat di Quran Surah Al-Fatihah. Kita masuk materi pada kali ini, yaitu pujian Allah itu ada 4 macam. Yang pertama, Allah memuji zatnya sendiri. Bagaimana Allah memuji zatnya sendiri? Seperti contoh, Allah memuji zat yang kudus, maha suci, sebagaimana tercantum dalam Asmaul Husna. Ada berapa Asmaul Husna? Seperti yang kalian ketahui bahwasanya Asmaul Husna itu ada 99. Yang kedua, pujian Allah terhadap makhluknya. Contohnya adalah Allah menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dan Allah memberikan janji kepada manusia yang beriman dan beramal soleh dengan pahala yang tidak putus-putusnya, meskipun dalam keadaan tua renta sebagaimana tercantum dalam Quran Surah At-Tin. Yang ketiga, pujian makhluk kepada Allah. Contohnya kita jumpai ketika manusia beribadah atau berzikir kepada Allah dengan mengucapkan Subhanallah ketika melihat sesuatu yang menakjubkan. Nah, ini juga kita disebutkan bahwasanya kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat tasbih, yaitu Subhanallah, jika melihat sesuatu yang indah atau yang membuat kita kagum. Dan yang keempat, ini hal yang lumrah, yaitu pujian sesama makhluk. Kita memuji begitu cantiknya, begitu bagusnya, itu hal yang biasa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya adalah siapa saja yang mempelajari Quran Surah Al-Fatihah, sama artinya dia menjaga 7 anggota tubuhnya. Yang pertama mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, dan kulit. Sama saja dengan ini seluruh tubuh. Jadi orang yang mempelajari Al-Quran Surah Al-Fatihah, sama artinya dia menjaga seluruh tubuhnya. Orang yang menerapkan ini, dia menjaga atau mendidik panca inderanya, dan juga akan terhindar dari 7 penyakit yang merusak akhlak kita. Budi pekerti kita akan rusak jika kita tidak mengikuti apa yang ada di Quran Surah Al-Fatihah. Apa sih 7 penyakit itu? Nah, 7 penyakit itu terisyarat dalam 7 huruf hijaiyah yang ada dalam surah Al-Fatihah. Yang pertama itu huruf sa. Jadi huruf-huruf yang akan Bapak sampaikan ini tidak ada
di dalam Quran surah Al-Fatihah. Yang pertama huruf sa, mengisyaratkan sakilun, yang berarti berat. Seringan apapun masalah yang kita hadapi akan terasa berat apabila kita merasa terbebani. Jangan menjadi beban bagi orang lain, dan jangan lupa masalah orang lain menjadi beban diri sendiri. Untuk itu, berikan keselamatan dan keamanan terhadap diri dan lingkungan untuk menjadi orang yang ringan tangan dan suka menolong. Yang kedua huruf jim, mengisyaratkan jamidun, yang berarti kaku atau beku. Janganlah menjadi orang yang kaku, karena akan membuat kita terkunci oleh keadaan. Perbanyaklah mendengarkan kebenaran dan lebih banyak diam agar menjadi hati tentram. Yang ketiga huruf kho, mengisyaratkan khobisun, yang berarti buruk atau kotor. Janganlah menjadi orang yang suka hasut atau menghasut orang lain, karena itu awal dari keburukan perilaku dan akan menjadikan diri kita kotor. Maka itu hendaknya kita belajar berpikir positif agar terhindar dari sifat buruk dan kotor. Dan yang keempat huruf za, mengisyaratkan zinatun, yang berarti hiasan. Orang yang suka berhias dalam rangka bergaya atau mencari perhatian, bisa dikatakan orang itu sebagai penjilat. Kenapa dikatakan orang yang penjilat? Karena dia selalu mencari perhatian agar diperhatikan tingkah lakunya atau hiasannya. Maka berperilakulah sealami mungkin. Lalu timbullah pertanyaan, apakah tidak boleh kalau dandan atau berhias? Dalam Islam boleh saja untuk dandan dan berhias, akan tapi tidak boleh berlebihan. Yang kelima huruf sya, mengisyaratkan syaitona, yang berarti menyimpang, terpecah. Jika dalam melakukan sesuatu tugas akan terjadi penyimpangan apabila niat dan pikiran terpecah atau tidak fokus terhadap tujuan semula. Yang keenam huruf zo, mengisyaratkan zolama, yang berarti bodoh atau gelap. Dalam hidup ini kita janganlah suka merasa lebih seperti merasa pintar, merasa baik, merasa kaya, atau merasa yang lain. Karena itu bisa membuat diri kita bodoh dan malas. Maka rendah hati harus dipelajari dan diterapkan supaya segera bangun dari kegelapan dan mata hati kita terbuka. Dan yang terakhir huruf fa, mengisyaratkan faragha, yang berarti menghayal, melamun, atau berangan-angan. Menghayal adalah perbuatan sia-sia yang mengakibatkan mudah terombang-ambing dan tidak mempunyai pendirian. Maka menyegerakan kebaikan adalah pekerjaan yang dapat mengantisipasi kekosongan jiwa. Quran surah Al-Fatihah disebut juga Ashabul Masani, yaitu 7 ayat yang berulang-ulang seperti terulangnya manusia dan alam semesta. Maka perhatikanlah perbandingannya sebagai berikut. Di sini ada 8. Yang pertama 7 hari dalam seminggu, 7 masa, yaitu detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Yang ketiga 7 lapis langit dan bumi. Yang keempat 7 jengkal tubuh manusia. Yang kelima 7 kali putaran tawaf di Baitullah. Yang keenam 7 fase manusia, bayi, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, orang tua, dan lansia. Yang ketujuh 7 lubang kepala manusia, 2 lubang mata, 2 lubang telinga, serta 2 lubang hidung dan mulut. Dan yang terakhir yaitu yang ke-8, 7 anggota tubuh manusia, mata, telinga, mulut, hidung, tangan, kaki, dan seluruh tubuh. Di dalam Quran surah Al-Fatihah, yaitu ayat 6 dan 7, itu berupa doa. Bahkan disebutkan bahwasanya itu doa para nabi dan rasul untuk memohon petunjuk dan istiqomah. Baik juga atau bagus juga kita amalkan doa ini agar kita diberikan petunjuk oleh Allah dan keistiqomahan dalam perbuatan kita, hal-hal yang baik. Kalau yang buruk jangan diistiqomah, yang baik yang harus kita istiqomah, karena istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Apa doanya? Yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya,
tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Yang terakhir, ringkasan, yaitu menerapkan kandungan Quran Surah Al-Fatihah dalam kehidupan sehari-hari dilakukan dengan berperilaku terbuka, suka mengasihi dan menyayangi, mengoptimalkan sesuatu yang dimiliki dalam rangka memperbaiki diri dan belajar pada alam semesta. Mungkin itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Semoga bermanfaat. Dan kami sebagai Dewan Guru tidak akan pernah bosan untuk selalu mengingatkan kalian untuk jaga kesehatan, selalu ikuti protokol kesehatan. Jika kalian keluar rumah, gunakanlah masker dan jangan lupa sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun. Mungkin kiranya itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.